semua, gue Teguh Rizky. Gue mau klarifikasi terkait kasus yang belakangan ini lagi rame nih. Ada beberapa poin yang mau gue sampaikan. Pertama, gue rasa tujuan gue sudah jelas kepada yang terkait ya. Gue rasa sudah dapat poinnya. Yang bersangkutan juga sudah mengerti apa yang gue maksud. Jadi menurut gue tidak perlu lagi gue lebih-lebihkan. Komedian Piko Fahriza baru-baru ini menjadi pusat perhatian setelah terseret dalam dugaan kasus penipuan uang terhadap sejumlah rekan artis. Ia dikabarkan meminjam uang dengan alasan kebutuhan keluarga yang mendesak. Namun, klarifikasi yang diberikan oleh Piko justru memunculkan berbagai reaksi, baik dari netizen maupun artis yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. Dalam pernyataan resminya, Piko mengaku bahwa pinjaman tersebut bukan untuk kebutuhan keluarga seperti yang awalnya ia sebutkan, melainkan untuk memperbaiki mobil yang rusak akibat kecelakaan. Pengakuan ini memicu komentar dari salah satu artis yang turut menjadi korban, yaitu Teguh Rizky atau yang dikenal sebagai Kiki X JJR. Komentar sederhana dari Kiki di unggahan klarifikasi Piko langsung menarik perhatian dan menjadi sorotan warganet. Reaksi Kiki di kolom komentar unggahan Piko menciptakan gelombang simpati dari netizen. Banyak yang memberikan dukungan moral dan doa kepada Kiki agar mendapatkan pengganti yang lebih baik. So, inilah klarifikasi dari Teguh Rizky. Gimana menurut kalian? Komen. Halo semua, gue Teguh Rizky. Gue mau klarifikasi terkait kasus yang belakangan ini lagi rame nih. Ada beberapa poin yang mau gue sampaikan. Pertama, gue rasa tujuan gue sudah jelas kepada yang terkait ya. Gue rasa sudah dapat poinnya. Yang bersangkutan juga sudah mengerti apa yang gue maksud. Jadi menurut gue tidak perlu lagi gue lebih-lebihkan. Dan gue rasa sudah kelar urusannya. Poin nomor 2, buat semua media yang dari kemarin sudah ngejar gue, coba cari gue untuk wawancara, bahkan untuk kirim video singkat, klarifikasi dan segala macam, mohon maaf banget, gue nggak bisa memenuhi keinginan kalian karena gue rasa gue tidak mau menunggangi kasus ini untuk kepentingan pribadi gue. Tujuan gue awal posting bukan untuk menjelek-jelekan, cuma untuk menunjukkan rasa kekecewaan gue dan mudah-mudahan teman-teman yang lain gak mengalami kasus yang serupa sama gue. Jadi udah cukup. Dan poin yang ketiga, mari kita berbenah, mudah-mudahan 2025 jadi tahun yang baik buat kita semua. Rezeki makin lancar, sehat. Kita bikin video yang lucu-lucu aja. Lebih baik gua pakai baju cewek gua dibandingkan sensasi-sensasi begini. Betul sekali. Ayo, makanya kamu pakai baju-baju apa aja. Kamu tuh jangan jadi artis-artis penuh sensasi. Penuh sensasi. Udah, makanya cepetan pakai ini aja. Ini konten-konten yang bikin nama kamu naik. Serius nih? Nama aku juga, makasih ya. Beneran nih? Iya. Ya Allah. Ya, terus. Lebih sama lagi. Nangis. Mau duit gak? Mental yang kayak gini nih yang bikin pinjol di Indonesia tuh laku banget. Bagi beberapa orang pinjam uang itu salah, tapi kan orang boleh punya persepsi yang berbeda ya. Nah, kebetulan gue nggak ngerasa hal itu. Selain gue cari uang untuk servis mobil gue, Masalah kayak gini nih yang bikin pinjol di Indonesia ini laku banget menurut gua. Ya memang sih menurut gua kita ini punya kebutuhan, kita ini punya batasan gitu loh untuk hal-hal yang di luar dari kendalinya kita, apalagi musibah gitu kan. Tapi kalau hanya untuk mempertahankan gaya hidup, kalian nggak punya uang, terus kalian minjem, entah dipinjol atau ke siapapun, itu menurut gue sih mentalnya yang agak bermasalah gitu. Gue juga belum tentu bener ya, tapi kalau mungkin kita punya masalah, mungkin kita cari dulu deh akar permasalahannya di mana. Gue yakin 100% kalau permasalahannya uang gitu ya, apalagi soal gaya hidup, itu tuh datangnya dari kita atau lingkungan kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya tetap perlu melakukan pinjaman, ya nggak masalah, asal memang kita cari tahu dulu gitu loh, apa akar masalahnya kita gitu. Jadi mindsetnya nggak selalu menyelesaikan masalah dengan uang. Uang memang bisa nyelesain masalah, gue juga tahu. Banyak masalah selesai dengan uang gitu loh. Tapi kalau misalnya mindsetnya dengan punya uang masalah gue selesai, ya itu agak aneh menurut gue. Kita memang nggak bisa ngindarin masalah, tapi kita bisa meminimkan masalahnya kita gitu loh. Nggak usah bikin masalah terlalu banyak gitu loh.
kita hidup aja udah masalah sebenarnya. Jadi hidup itu cukup, bukan gengsi menurut gua. Jadi kalau menurut kalian minjem duit untuk kebutuhan gengsinya kita itu gimana sih? Coba deh kalian tulis di komen. Jangan lupa follow ya. Seorang komedian terkenal nih namanya adalah Viko Fahrizi. Dia itu diduga melakukan penipuan, gengs. Korbannya itu nggak cuma satu orang, tapi banyak banget, gengs, korbannya. Dan hampir semua itu adalah dari kalangan artis. Dari Nikita Willy sampai Tengku Rizky, yaitu mantan dari anggota Cowboy Junior. Nikita Willy sih udah nge-spill ya di instastory-nya bahwa dia itu kena 28 juta, geng. Kalau artis yang lain sih nggak tahu, sampai sekarang belum ada nih aku ngeliat spilan-spilan dari transferan mereka. Alasannya banyak nih, dari katanya mobil rusak sampai katanya ayah tirinya itu meninggal dunia. Kok bisa gitu ya, nipu tuh sampai bawa-bawa orang tua gitu. Tapi kalau kita flashback nih ke yang dulu nih, Viko ini juga dulu ketahuan lagi sakau, gengs. Jadi dia itu adalah pemakai narkoba sampai direhabilitasi selama 6 bulan lamanya. Kalau gue ngeliat teman-teman gue yang pernah memakai narkoba, emang untuk keluar dari sarang itu benar-benar sulit banget. Antara emang ayah tirinya itu emang meninggal dunia, ataupun mobilnya emang kecelakaan, atau sebenarnya dipakai untuk beli narkoboy lagi, sama yang kedua adalah dipakai judol. Si Viko ini sebenarnya udah klarifikasi sih, gengs. Kalian nonton dulu videonya. Ada kesan memaksa buat minjem uang. Nggak pernah ada itu, jadi ya udah pas Rispo nggak bisa, ya udah. Gua mau minta tolong sama orang lain. Dan mungkin buat catatan ya, bagi beberapa orang pinjam uang itu aib, bagi beberapa orang pinjam uang itu salah. Tapi kan orang boleh punya persepsi yang berbeda ya. Ngomongnya tuh lambat banget, berbelit-belit dan tidak menjawab sama sekali. Ya kita tunggu aja perkembangan info selanjutnya, apakah si Viko ini memakai duitnya itu untuk sesuatu yang emang benar dari alasannya, atau sebenarnya untuk yang lain gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, alasan gua aja itu mah gitu, cuman dia kesini-sini jadi makin parah nih. Jadi suami nyokap gua kan sakit awalnya, dia mintain duit lah buat minta duit ke orang-orang, minjem ke orang-orang buat berobat. Suaminya nyokap gua sakit gitu-gitu. Waduh, ini udah mulai nggak bener nih kata gua nih, jatuhnya udah bohong. Gua tegur langsung, gua ngobrol, gua WhatsApp langsung, gua japri langsung gitu, gua marahin lah gitu, alasan lah dia kelilit pinjol lah apa segala macam gitu. Ya cuman buat gua apapun alasannya, bohong itu ya salah gitu. Jadinya gua marahin lah segala macam, terus gua tegur udah, gua marahin udah, terus masih aja gitu, banyak laporan. Po ini si Rispo gini po ini si Viko gini gitu, minjem duit gini, alasannya gini. Marah lah, gue marah banget itu, karena kesedihan orang dibuat alasan gitu buat urusan dia sendiri gitu. Dan buat gue itu bohong gitu, dan gue ngerasa bohong itu jahat gitu. Udah, ini harus dihentikan nih, makanya gue posting lah yang kemarin tuh, biar dia nggak terlalu jauh lagi, karena udah sampai ke orang-orang random gitu.